Ya, KPU dijadwalkan akan mengumumkan hasil pemilu hari ini. Namun apa yang bisa dilakukan peserta pemilu usai KPU menetapkan hasilnya? Kita akan membahasnya bersama Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara Universitas Pakuan Bogor. Selamat sore, Prof. Andi. Selamat sore. Selamat sore. Prof. Andi, kita tahu bahwa sejumlah pihak sudah mengatakan akan melakukan langkah-langkah konstitusional untuk menggugat hasil pemilu 2024. Kalau melihat rangkaian tahapan dan berlangsungnya pemilu 2024 ini, Anda melihat akan seperti apa gugatan ke MK pada pemilu 2024 ini? Ya, pertama-tama kan gugatannya belum masuk ya. Jadi tetapi dari suara-suara yang disampaikan melalui media, mereka akan berkutat soal kecurangan pemilu, pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jadi ada dua persoalan besar, pertama adalah proses administrasi, yang kemudian persoalan hasil. Nah sekarang korelasi gimana di satu dengan yang lain? Menurut saya kalau mereka mempersoalkan administrasi atau pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM, maka mereka ini sudah salah tempat. Ya seharusnya itu dilakukan gugatan di Bawaslu. Dan sebetulnya pengaduan-pengaduan, pelaporan-pelaporan di Bawaslu telah dilakukan oleh semua pihak, paslon 01, 02, dan 03. Dan Bawaslu telah menyelesaikan masalah itu. Ya, sedangkan ke MK persoalan hitung-hitungan suara, perolehan hasil suara. Itu nanti harus didukung dengan dalil dan bukti-bukti yang kuat. Ditambah lagi dengan yang harus mereka berkejaran dengan persoalan waktu, ya kan? Penyelesaian sengketa pemilu di MK ini hanya 14 hari. Tinggal mereka bagaimana cara memilahnya. Nah, pengalaman saya 20 tahun bergelut dengan perkara-perkara pemilu tidak mudah dan tidak pernah ada yang menang di MK. Ya. Hanya suatu keajaiban, suatu sangat keistimewaan baru bisa menang di MK. Itu pun kalau ada dalil yang sangat kuat, yang tidak dengan bukti kuat. Sepanjang yang disampaikan pada publik, saya tidak terlalu yakin ya bahwa penggugat ini akan sukses di MK, kecuali ada yang sangat istimewa. Itu sementara waktu pendapat saya. Baik, jadi menurut Anda seharusnya tuduhan kecurangan pemilu TSM terstruktur, sistematis dan masif ini diselesaikan oleh Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi, Prof. Salah sasaran artinya. Iya, ya harusnya ke Bawaslu. Dan sebetulnya rentang waktu antara 14 Februari ya dengan 20 Maret itu jauh sekali ya. Artinya ada waktu mereka tuh bergelut di Bawaslu, tetapi kadang-kadang kan kita harus tahu juga ya bahwa yang disebut pelanggaran pemilu rupanya hanya sebuah peristiwa kecil ya, yang tidak apa yang sifatnya sporadis ya. Dan kalau memang toh sangat kuat pelanggaran itu, sangat berat juga, maka sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Maka kita tidak akan sampai pada proses rekapitulasi hasil pemilu hari ini 20 Maret. Kalau itu memang serius, tapi saya tidak yakin juga bahwa ada sesuatu yang luar biasa ya. Jadi saya lihat, saya kira setelah pengumuman Pak Prabowo, maka langkah selanjutnya adalah pelantikan cawapres terpilih. Baik. Jadi sekali lagi saya tidak terlalu yakin kalau melihat situasinya seperti itu, walaupun ya di belakang paslon 03 itu ada Profesor Mahfud, mantan ketua MK, dan juga calon wakil presiden. Kemudian di 01 ada Profesor Hamdan Zulfa, mantan ketua MK, adalah ketua tim hukum paslon 01. Tapi saya tidak terlalu yakin apabila disuarakan hal seperti itu. Dan lagi juga ini harus berburu dan waktu. 14 hari itu adalah sejak saat pendaftaran sampai putusan MK. Baik, Prof. Andi, pihak 01 dan 03 masing-masing mengatakan sudah mengantongi temuan-temuan. Sebenarnya hal-hal apa yang bisa menjadi bukti, yang bisa menjadi landasan untuk membuktikan bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu 2024? Ya, nggak mudah ya membuktikan itu. Satu contoh misalnya soal money politik ya. Money politik itu beragam. Dan kemudian peristiwa yang terjadi di mana, dilakukan oleh siapa, dan apa pengaruhnya. Ya kalau tidak bisa terjawab seperti itu, maka dugaan-dugaan money politik itu menjadi hal-hal yang tidak
tidak membawa manfaat, tidak mendukung ya proses gugatan di MK. Ya, kemudian administrasinya orang bertanya, ini kan semua akumulasi berita ya, akumulasi tuduhan kecurangan itu dan pelanggaran muncul setelah para lembaga survei mengumumkan bahwa peraih suara terbanyak dalam Pilpres adalah pasangan calon 02 ya, Prabowo Gibran. Dan kemudian lebih mengejutkan lagi, mungkin seminggu lalu ya, organisasi pantau pemilu, kawal pemilu ORK itu sudah mengumumkan, menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pemilu ini. Tidak ada pelanggaran, maksud saya pelanggaran yang serius ya. Kalau minor-minor sporadik saya kira sih terjadi juga dan sudah Prof, tapi diselesaikan. tuduhan kecurangan Jadi, pemilu ini itu puncak. hanya pada hari H pencoblosan saja atau sebelum tanggal 14 itu juga bisa disebut sebagai kecurangan pemilu? Kalau tuduhan sebelum hari H, sebelum tanggal 14 Februari, maka itu urusannya dengan Bawaslu. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau pada hari H, bisa juga dilaporkan ke Bawaslu. Misalnya katakanlah ada kesalahan dalam penghitungan suara. Maka Bawaslu bisa memerintahkan untuk hitung ulang atau penyebelasan ulang, ya kan? Dan kemudian semua ini laporan-laporan telah diselesaikan oleh Bawaslu. Ya, seperti contoh misalnya ada tuduhan pelanggaran kira-kira 1000-an ya, 1300 sekian lah ya TPS ya yang terjadi. 1300 ya kali 300 berapa? Hanya 0, sekian. Jadi tidak signifikan dan itu sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Dan saya kira kalau menurut saya ya jalan terbaik adalah rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi antar kedua kubu dan kemudian kita punya sejarah. Ibu Megawati tidak menuntut hasil pemilu dimenangkan oleh Presiden SBY tahun 2009. Megawati legowo. Jadi kira-kira hal semacam ini yang kita harus tiru ya. Dan kalaupun seandainya ada masalah-masalah terkait dengan teknis, sebaiknya itu dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Tugas DPR ke depan. Ini yang lebih baik. Ya, saya kira kita menghadapi persoalan bangsa ini ke depan jauh lebih rumit dan kita harus menyambut dengan optimisme. Indonesia sekarang berada di posisi leading di negara Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, kemudian pertumbuhan dan sebagainya. Memang kita masih menghadapi masalah-masalah lain, tapi itu harus menjadi tugas bersama antara pemerintah dan DPR. Baik, kita tunggu nanti akan seperti apa langkah-langkah yang diambil pihak-pihak terkait setelah pengumuman oleh KPU. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara Universitas Pakuan Bogor.